Ya Mas, ini jawabannya saya video. Jadi begini, saya ingin menyampaikan singkat saja. Pertanyaan jenengan tadi, mengapa harus memperpanjang durasi waktu dalam diskursus nasab ini sampai 2 tahun lebih. Perlu diketahui, teman-teman yang mengkritisi nasab habaib, mengkritisi dalam konteks yang berbeda-beda, ada yang dalam konteks menolak, ada yang dalam konteks mengklarifikasi, ada yang dalam konteks menjelaskan hasil risetnya, ada yang dalam konteks mendukung riset, ada yang dalam konteks kecewa terhadap perilaku para beberapa habib. Banyaklah pokoknya konteksnya itu sebenarnya bukan membicarakan nasab sebenarnya, tetapi dalam konteks merefleksikan suasana, kondisi, keadaan yang hubungannya dengan Habib Ba'alwi. Termasuk kita ambil poin kecilnya saja, tesis Kiai Imad. Tesis Kiai Imad itu sebenarnya kan tidak membicarakan nasab, tapi menghentikan para habib yang suka bicara nasab justru. Cara menghentikannya kalau nggak ada dasar kan nggak mungkin Kiai Imad itu seorang ulama. Cara menghentikannya ya dengan ilmu, mengingatkan kalau kalian itu, wahai Habib Ba'alwi, ini bahasa saya menerjemahkan fenomena kemunculan tesis Kiai Imad, itu ingin menegaskan, wahai para Habib Ba'alwi, kenapa sih kalian suka bicara nasab, mengglorifikasi nasab secara publik, nasab kalian itu tidak tersambung. Sebenarnya Kiai Imad hanya mengatakan begitu saja, bukan berbicara nasab dalam konteks meramaikan glorifikasi nasab, tapi dalam konteks menghentikan ramainya glorifikasi nasab Ba'alwi di Indonesia ini. Jadi tesis Kiai Imad itu dalam rangka ingin menghentikan ramainya mengglorifikasi nasab Ba'alwi, bukan meramaikan perbincangan tentang nasab, bukan. Logikanya harus diperbaiki. Justru yang suka bicara nasab itu Habib Ba'alwi dalam ceramah-ceramah para dai-dai dari Ba'alwi. Itu kan tidak ada orang Jawa, kiai-kiai itu ceramah secara publik memamerkan nasab, itu tidak ada. Kalaupun sekilas secara tidak sengaja, tapi tidak dalam konteks glorifikasi, mengunggul-unggulkan. Ya mungkin dalam hal seorang kiai yang di situ ada kisah, itu pun yang berhubungan dengan ilmu biasanya. Tapi yang berhubungan dengan glorifikasi, mengunggul-unggulkan nasab, bahkan ditambahi dengan bentuk-bentuk kurafat yang seolah-olah di situ itu menyampaikan karomah. Karomah itu kan ada hubungannya dengan agama, ada hubungannya dengan peningkatan kualitas iman dan takwa. Karomah itu kan mengarah pada bagaimana kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya, min warasatil anbiya, yang mengarah kepada upaya menguatkan keberadaan manusia ini untuk betul-betul memiliki hubungan kuat, bertaaluk secara kuat dengan Allah, dan mengawal sistem kekhalifahan ini untuk kepentingan umat manusia dalam konteks kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Ini karomah yang diberikan Allah kepada para kekasih Allah.
Ini namanya karomah. Kalau kemudian ceramah itu sifatnya mengglorifikasi, bahkan memfantasikan sebuah angan-angan kosong, kisah-kisah yang penuh halu, dengan nuansa fantastik yang tidak empiris, tidak rasional, tidak mengarah pada upaya menguatkan hubungan manusia dengan Allah, menguatkan bagaimana eksistensi manusia itu menjaga kekhalifahan dan menjaga lingkungan atau kosmologi ini, relasi kealaman ini untuk lebih kuat hubungannya dengan Allah. Kalau tidak mengarah ke sini kan itu sebuah perumpamaan-perumpamaan yang tidak bisa dikatakan sebagai karomah, tapi perumpamaan-perumpamaan yang lari dari relasi suci kosmologi, perumpamaan-perumpamaan yang lari dari teks kewahyuan, perumpamaan-perumpamaan yang lari dari teks kenabian, itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang bukan karomah, tapi kurafat. Ada distorsi membangun memberikan sebuah perumpamaan, distorsi memaknai sebuah kelebihan yang diberikan Allah kepada para penerus Nabi, al-ulama. Kalau membelokkan itu semua, itu namanya kurafat. Karena karomah itu menguatkan syariat, mesti. Karomah itu menguatkan syariat, menguatkan risalah kenabian. Karomah itu menguatkan hubungan relasi suci manusia dengan Allah, dan karomah itu menguatkan eksistensi manusia dalam menjalankan sistem kekhalifahan di muka bumi ini. Itu karomah diberikan Allah kepada para ulama. Atau bisa juga disebut karomah itu menguatkan mukjizat, menguatkan apa yang telah menjadi visi misi kemukjizatan Nabi dalam risalahnya. Dia sebagai keberlanjutan dalam konteks menguatkan syariat Allah yang telah diberikan kepada Nabi. Karena Nabi sudah tidak ada, ya pewarisnya bagaimana bisa melanjutkan syariat Allah di muka bumi, di tengah generasi yang jauh setelah kehadiran para nabi. Itu karomah. Kalau tidak untuk menguatkan itu semua, ya kurafat. Lah, biasanya ini muncul dalam konteks glorifikasi di beberapa kesempatan yang cenderung lebih memamerkan kenasaban dan keluar dari makna karomah, lebih mengarah pada kurafat, dan ini berbahaya. Dalam konteks inilah maka Kyai Imad mengeluarkan sebuah tesis. Tidak dalam konteks untuk bicara nasab. Nah, ngopo bicara nasab? Dalam ruang publik itu tidak tradisi orang Jawa. Tapi dalam konteks justru untuk menghentikan sistem glorifikasi kenasaban yang tidak bosan-bosannya terus didengungkan oleh para Habib Alwi di beberapa ceramah, makin masif di 15 tahun terakhir ini. Jadi benar jenengan mengatakan ngapain sih bicara nasab? Betul. Kita sendiri juga mengeluarkan pertanyaan yang sama, ngapain bicara nasab secara publik? Bahkan ada yang nyindir, bicara nasab itu nggak penting, yang penting nasib. Ya juga nggak apa-apa, tapi perlu diketahui tidak penting dalam konteks ruang publik, tapi dalam konteks intern keluarga bicara nasab juga penting. Lah yang masuknya tesis Kyai Imad itu justru ingin menghentikan glorifikasi atau perbincangan nasab yang berada di ruang publik. Biar dihentikan. Tidak perlu bicara nasab dalam ruang publik itu sampai ngunggul-ngunggulkan di ruang publik.
Kalau untuk kepentingan haul sekilas, tidak apa-apa. Itu pun yang berhubungan dengan ilmu dan ketakwaan, yang menguatkan syariat, menceritakan karomah seorang wali, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita dukung itu. Tapi yang menguatkan syariat. Nah, persoalannya itu yang disampaikan oleh beberapa Habib Ba'alwi itu kan mengarah ke glorifikasi, mengarah ke distorsi makna karomah, merusak perspektif memaknai karomah secara benar, lebih diarahkan pada penjelasan-penjelasan yang bersifat khurafat. Itu kan yang jadi persoalan. Jadi hentikan perbincangan nasab, ya bagus. Dalam ruang publik memang nggak perlu nasab diglorifikasi secara masif di ruang publik, nggak perlu. Nah, kita ini kan bukan mengada-ngada memperbincangkan nasab secara ruang publik, bukan. Justru ingin menghentikan perbincangan nasab, glorifikasi nasab dalam ruang publik itu harus dihentikan. Penting dalam konteks keluarga, tapi dalam konteks ruang publik itu jangan melampaui perbincangan yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban ruang publik, yang terkait dengan kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, yang terkait dengan maqasidus syariah itu. Sehingga clear agama ini tidak terkesan dimonopoli oleh cerita-cerita yang penuh glorifikasi, yang sebenarnya tersimpan suasana doktrinasi yang sangat melemahkan semangat keislaman, semangat pembebasan, semangat pencerahan para nabi-nabi Allah, yang ditutup dengan kehadiran Nabi Agung, Habibil Mahbub, Syafil Ilal wa Mufarijil Kurub, Al-Mustaba, Al-Murtada, Al-Muntaqa, Al-Mustafa, Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa risalah Nabi, Nabi-Nabi Allah, risalah Nabi terakhir dari Nabi Allah, dari utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad. Betul-betul membebaskan, mencerahkan. Lah, terdistorsi oleh kurafat-kurafat, orang-orang yang mengaku cucu Nabi, yang penuh glorifikasi, hanya menyampaikan nasab-nasab mereka yang diakukan sebagai cucu Nabi. Kurafat-kurafat itu tentu dikatakan kurafat karena tidak mendukung syariat. Apakah ini hoak? Tidak. Jejak digitalnya masih bisa diikuti kok. Ceramah-ceramah yang penuh kurafat itu. Cirinya gampang. Yang tidak menguatkan syariat, yang tidak menguatkan teks kewahyuan, yang tidak menguatkan risalah kenabian, kelebihan-kelebihan, cerita-cerita terkait dengan kelebihan-kelebihan personal, sosok seseorang yang tidak mengarah kepada itu semuanya, itu kurafat. Jadi karomah itu nilai manfaatnya itu menguatkan hubungan suci manusia dengan Allah, menguatkan pemahaman manusia dengan teks kewahyuan, dengan syariat, dengan teks kenabian, menguatkan sistem kekhalifahan seorang hamba Allah di muka bumi ini untuk betul-betul kuat di hadapan Allah, membebaskan dan mencerahkan di tengah kehidupan manusia. Itu karomah. Kalau merusak sistem itu ya bukan karomah, tapi itu khurafat. Itu. Dan itu dimulai dari glorifikasi nasab biasanya. Makanya dihentikan. Jangan bicara nasab, itu bagus. Tapi konteksnya kamu atau teman-teman melarang bicara nasab, itu konteksnya untuk menghentikan masyarakat pribumi bicara nasab, menyentuh nasab Habib, sementara membebaskan para Habib untuk mengglorifikasi kenasabannya, mengunggul-unggulkan nasabnya, sampai menerobos nilai-nilai karomah, menerobos nilai-nilai kemukjizatan, menerobos teks kewahyuan, menerobos teks kenabian, merusak citra suci manusia di hadapan Allah, merusak
sistem kekhalifahan manusia di muka bumi ini dengan kisah-kisah yang glorifikatif itu yang ingin dihentikan. Dimulai dari kisah-kisah leluhur mereka secara glorifikatif, itu yang ingin dihentikan. Dimulai dari cerita nasab mereka yang dikatakan tersambung ke Nabi, itu yang ingin dihentikan. Padahal tidak. Itu sebenarnya sederhana Kiai Imad itu, ingin mengatakan padahal tidak. Jadi tesis Kiai Imad itu bermakna padahal tidak. Dalam konteks Pak Alwi berintisab kepada Nabi, padahal tidak. Tesis Kiai Imad hanya ingin mengatakan begitu. Nah, jadi itu saja. Saya setuju hentikan diskursus nasab, tapi bukan dalam konteks membungkam santri warga NU atau masyarakat pribumi untuk membongkar duduk persoalan nasab Alwi yang sebagaimana telah mereka glorifikasi itu ternyata tidak ada hubungannya dengan Nabi. Jangan menghentikan ini. Hentikan bicara nasab itu sebenarnya hentikan wahai Habib Ba'alwi untuk glorifikasi nasab. Karena yang bicara nasab sekian waktu masifnya itu 15 tahun terakhir ini kan Habib. Kemarin Kiai Imad mau mencoba calling down saja, Habib Rizik ngegas dalam kasus Pemalang. Harusnya ketika dengar Kiai Imad calling down, Habib menyambut, alhamdulillah baik sekali, terus pada suan ke Kiai Imad mengucapkan rasa terima kasih kalau perbincangan ini dihentikan. Oh, itu kan resolusi namanya. Ini satu sisi Kiai Imad ingin menghentikan perbincangan nasab dalam konteks calling down atau minggir di tepi jalan biar yang lainnya pada lewat, istilah sastranya itu, tapi malah tidak rame. Bahar Smith di acara Depok Soneta Group pelantikan PWLS, begitu sikap jumawanya, dan bahkan makin masif ungkapan-ungkapan PKI kepada orang yang mengkritisi nasab Alwi. Apa nggak ngaca diri gimana sejarah masuknya PKI di Indonesia? Siapa gembong-gembong PKI itu? Nah, harusnya ini yang jadi perenungan, sehingga ada resolusi, bukan satu sisi membungkam masyarakat Nandiyin atau pribumi yang sadar dalam diskursus kesejarahan terkait dengan para cucu-cucu Nabi yang sebenarnya, para Alawiyin yang sesungguhnya, tapi justru malah seperti ini yang berkembang. Ini kan problem ini. Ya, bagus, hentikan bicara nasab. Itu sebenarnya maknanya yang paling tepat, hentikan glorifikasi nasab Alwi di negeri ini. Biar maslahah untuk keberagamaan, tidak ada hegemoni dalam keberagamaan, tidak ada pas dalam keberagamaan, tidak ada relasi kuasa yang tidak seimbang di dalam keberagamaan. Relasi kuasa dalam keberagamaan itu ingin membangun relasi kuasa yang seimbang. Dalam keberagamaan itu ingin melepas hegemoni atas nama agama. Itu dalam keberagamaan, dalam konteks ini keislaman, itu betul-betul agama yang membebaskan dan mencerahkan. Jangan ada kelas dalam keberagamaan. Nabi hadir, seluruh Nabi hadir untuk membebaskan dan mencerahkan. Dan itu dikuatkan secara total dalam risalah kenabian Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Total untuk membebaskan dan mencerahkan, bukan membohongi, bukan menghipnotis. Itu. Mohon maaf saya sedikit semangat ini, karena pertanyaan jenengan juga, apalagi posisi jenengan sebagai orang yang berilmu. Pada akhirnya antum rijal wa nahnu rijal, dan dalam posisi apapun monggo, kalau masih punya keyakinan, jenengan punya pendapat, kemungkinan bisa salah, saya punya pendapat, kemungkinan
bisa benar atau sebaliknya. Tapi ala kulli hal, kita ini ingin mencintai seluruh umat Nabi Muhammad. Nggak ada sistem melaknat, nggak ada sistem mengkafirkan, nggak ada sistem mendajal-dajalkan. Kita semua ini bicara dengan ilmu. Dengan Habib kita sangat apresiat, mencintai. Mereka semua juga min umat Nabi Muhammad, min Bani Adam. Dan kita saling menghargai, saling memuliakan. Adapun klarifikasi tesis Kiai Imad, teman-teman untuk mengingatkan Habib, itu terimalah dengan lapang dada, dengan lapang hati, dan buktikan dengan sikap dan perbuatan, bukan jawaban-jawaban yang justru banyak melahirkan framing dan perdebatan sosial. Dan intinya begini, ramenya diskursus nasab ini, yang meramaikan itu ya Habib dan Muhibbin sebenarnya. Kalau mereka introspeksi, muhasabah, merenung, mencoba memikirkan apa yang ditulis oleh Kiai Imad, dan merespon dengan sikap perbuatan yang tidak penuh glorifikatif terhadap nasab, dan menghentikan para muhibbin untuk mengeluarkan framing-framing, dan menghentikan Habib-Habib yang mencoba tidak nyaman. Buatlah senyaman mungkin. Kalau memang dulu dikenal sebagai cucu Nabi, sekarang tidak karena ada tesis, ya sudah, gimana lagi, ada perspektif ilmu pengetahuan seperti itu. Kalau ingin mempertahankan memori-memori indah sebagai cucu Nabi, ya udahlah, hintaran keluarga, jangan malah dipublikasi. Semakin Habib mempublikasi secara masif, mengaku sebagai cucu Nabi, nanti publik akan semakin mengikuti, merespon. Ya kalau responnya seperti respon para muhibbin, kalau meresponnya respon seperti masyarakat yang sedang tercerahkan, nanti malah jadi komedi, nanti pengakuan-pengakuan yang tidak berdasar secara historis, filologi maupun DNA itu. Itu aja, terima kasih. Saya mohon maaf ini tidak melanjutkan lagi karena mau ada acara saya. Monggo kalau ada WA terbuka aja untuk panjenengan Kiai, karena kita sama-sama punya tujuan melanjutkan risalah kenabian ini, betul-betul mencerahkan dan membebaskan umat. Dan semuanya mulia, para habaib mulia, masyarakat Nahdien mulia, semua umat manusia di muka bumi ini mulia, semua Bani Adam mulia, nggak ada yang kita rendahkan. Dan kita nggak boleh benci dengan ciptaan Allah. Tidak setuju, klarifikasi, perspektif keilmuan, itu memang sesuatu yang memang harus didiskusikan. Ilmu itu harus didialogkan, ilmu itu harus dikonfrontasikan. Diskursus nasab ini diskursus keilmuan biasa. Uji validitas terhadap keilmuan itu biasa. Diskursus terhadap keilmuan itu biasa. Tapi jangan sampai merendahkan umat manusia, merendahkan Bani Adam, merendahkan umat Nabi Muhammad. Apalagi sampai mengarah kepada adu domba. Jangan sampai. Ilmu tetap ilmu. Ilmu tetap ilmu. Hentikan adu domba, hentikan kebencian dan lain sebagainya. Ngoten mawon Kiai, ngoten. Terima kasih.